Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Siti. Di sini saya sedang bekerja pada klinik Medika. Nah, sebelumnya saya izin mengcross-check terlebih dahulu identitas Bapak. Bapak bernama Asep, usianya 30 tahun, tinggalnya di Sindang Indramayu. Nah, berdasarkan data yang saya baca, Bapak itu mengeluhkan adanya patah tulang, di mana saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk memastikan apakah benar adanya patah tulang atau tidak. Dan juga di sini adanya splinting dan juga bandaging, di mana teknik ini dia itu menggunakan penyangga kayu dan juga perban elastis, di mana fungsinya itu untuk melindungi jaringan dari tulang yang patah, di mana seperti adanya otot, lalu adanya jaringan dan juga pembuluh darah. Di mana teknik ini dia itu digunakannya itu sementara, Pak. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak ya. Nah, jadi yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi, di mana kalau misalnya inspeksi kita lihat yang pertama itu adanya memar ataupun hematoma, di sini juga adanya swelling ataupun pembengkakan, dan juga kita lihat di sini tidak adanya luka terbuka karena lukanya itu berada di bagian dalam, dan juga di sini kita lihat untuk deformitasnya itu yaitu adanya bengkok dan juga pemendekan dari tulangnya serta adanya kelainan dari bentuk tulang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi, Pak, di mana kalau misalkan palpasi itu kita raba di sini adanya diskontinuitas, dimana kalau misalkan diskontinuitas itu yaitu adanya bagian tulang yang terpatah menjadi dua secara transversal, dan juga di sini kita lihat di sini adanya bunyi crepitus, dimana bunyi crepitus itu yaitu dihasilkan ketika kita mempalpasi dari daerah lukanya. Nah, selanjutnya juga di sini kita lihat adanya tenderness, di mana tenderness ini dia tuh dihasilkan pada saat kita menekan daerah lukanya itu terasa nyeri, dan juga kita dilihat di sini kita raba di sini adanya deformitas, yaitu adanya pembengkokan dan juga pemendekan dari tulangnya, dan juga di sini adanya swelling ataupun pembengkakan pada daerah soft tissue ataupun jaringan lunaknya. Nah, setelah itu Bapak di sini saya akan menilai dari fungsi sarafnya ataupun status neurovaskularnya, Pak. Di mana yang pertama itu adanya sensori, Pak. Di mana kalau misalnya sensori itu di sini saya menggunakan media kapas, di mana penilaiannya itu dari ujung distal ke bagian proksimalnya, Pak. Di mana dia itu di bagian permukaan kulitnya dan juga pada kedua kakinya, Pak. Bapak jika saya sentuh seperti ini, apakah terasa, Pak? Terasa, Dok? Di bagian kaki kanan dan juga kaki kiri itu apakah ada berbeda atau tidak, Pak? Tidak. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menilai dari fungsi motoriknya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya fungsi motorik ini kita pastikan pasiennya itu menggerakkan dari ibu jarinya atau jari-jarinya. Nah, di sini bisa digerakkan, tandanya itu tidak adanya kelainan ataupun normal. Nah, selanjutnya kita pastikan di daerah vaskularnya, di mana yang pertama itu pada daerah distal pulsasinya. Yang pertama itu di daerah arteri dorsal pedisnya, atau di antara garis ibu jarinya, atau di antara ibu jari dan juga jari kedua. Nah, kita tekan menggunakan 3 jari. Nah, di sini jika adanya denyutan, maka tandanya normal ataupun tidak adanya kelainan, Pak. Nah, selanjutnya juga kita beralih ke capillary refill. Dimana kalau misalkan di capillary refill ini kita tekan pada ujung jarinya atau pada di bawah kuku. Dimana dia itu sampai pucat, Pak. Dimana selanjutnya kita lepaskan sampai kembali memerah dalam waktu 2 detik. Itu tandanya normal dan juga tidak adanya kelainan. Nah, selanjutnya bisa disimpulkan dari pemeriksaan fisik tadi bahwa Bapak adanya memar, lalu selanjutnya adanya hematoma, lalu adanya tenderness, dan juga tadi adanya shorting, dan juga tidak adanya luka, serta tidak adanya abnormalitas sensori maupun sensasi. Nah, di sini Bapak didiagnosis adanya closed fracture di sepertiga tengah kaki kanan bawah. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakannya, Pak ya. Nah, di mana yang pertama itu kita pastikan alat-alatnya atau bahannya, di mana yang pertama itu adanya scalp bahan kayu, di mana selanjutnya itu adanya bandage, di mana selanjutnya itu adanya padding beserta dengan di sini adanya penguncinya dari bandage-nya. Jadi yang pertama itu kita pastikan dari scalp-nya itu harus sesuai dengan ukuran dari tulangnya, yaitu adanya 2 sendi, yaitu pada sendi lutut dan juga sendi di ankle-nya, Pak. Jadi yang pertama itu kita juga harus menilai dari status vaskularnya, Pak, yaitu tadi sensorinya itu normal, dan juga tadi motoriknya itu normal, serta tadi daerah vaskularnya juga tadi normal ya, Pak ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu saya akan melakukan traksi, Pak, di mana traksi ini saya akan membutuhkan asisten untuk membantunya ya, Pak ya. Nah, kita lakukan fraksi. Nah,
Nah, di mana fraksi ini kita lakukan itu untuk mengembalikan tulangnya itu ke posisi anatomis. Nah, selanjutnya ini ketika sudah kembali ke anatomis ini, dia itu tulangnya itu dari awal hingga akhir itu tidak dapat berubah. Nah, selanjutnya minta Pak Asisten untuk memfraksinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan ngituin tempat skalnya itu ada 3 tempat, yaitu pada bagian posterior, medial, dan juga lateralnya. Nah, di sini untuk bagian yang posteriornya dan juga medial dan juga lateralnya. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan memasang dari paddingnya. Dimana yang pertama itu paddingnya itu Maleus itu di bagian medial dan juga lateral. Dan juga selanjutnya itu adanya condyle di bagian medial dan juga lateralnya. Nah, selanjutnya kita akan memasang dari benjesnya sendiri. Nah, selanjutnya di sini akan memasang dari benjesnya itu dari posisi distal ke bagian proksimal. Nah, di sini untuk pemasangan benjesnya itu di sini adanya garis tengah. Jadi kita mengikuti dari area garis tengahnya. Nah, kita pastikan di sini benjesnya itu tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu kencang. Nah, di sini kita pastikan juga benjesnya itu terpasangnya itu sampai menutupi di daerah lututnya. Nah, kita pasang mengikuti arah di garis tengahnya. Kita pasang sampai ke daerah lututnya. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasang kunci pada daerah benjes di ujungnya. Nah, setelah itu kita juga harus menilai dari status vaskularnya, di mana Bapak jika diraba apakah masih terasa? Bisa digerakkan jari-jarinya, Pak. Nah, di mana kita juga harus memeriksa pada daerah arteri dorsal pedisnya apakah adanya denyutan atau tidak. Baik, Bapak di sini normal. Setelah itu Bapak jika adanya dari tanda compartment syndrome seperti adanya nyeri atau pain, lalu adanya tenderness, dan juga jika denyutannya itu tidak terasa, lalu adanya lumpuh, maka Bapak harus datang kembali untuk melakukan terapi lanjutan ya Pak ya. Apakah Bapak paham? Apakah ada yang tidak ditanyakan terlebih dahulu Pak? Nah, baik, alhamdulillah. Bapak di sini saya akan melakukan dokumentasi medis seperti yang pertama itu. Bapak harus di sini akan mencatat tanggal dan juga waktu pemasangannya. Lalu dicatat juga ukuran dan juga jenis tadi swabnya, dan juga dicatat dari respon Bapak terhadap tadi prosedurnya apa ya, dan juga tadi dicatat dokter yang menanganinya yaitu saya. Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.